Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Sari, NRP 012119400022 dari kelas MPIA. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang elektroda pembanding dalam tugas ke MPIA. Halo semua, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang elektroda pembanding. Jadi, apa sih elektroda pembanding itu? Nah, elektroda pembanding atau elektroda referen dalam sel elektrokimia adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda dan elektroda sel tengah sel yang diketahui nilai potensialnya. Syarat elektroda pembanding yaitu harga potensial setengah sel yang diketahui, stabil, potensial konstan, reversibel yaitu dapat mengalami reaksi oksidasi dan reduksi, serta tidak bereaksi terhadap komposisi larutan yang diuji dan bersifat inert. Elektroda pembanding dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, elektroda pembanding primer dan elektroda pembanding sekunder. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang elektroda primer. Nah, elektroda pembanding primer pada sel elektrokimia adalah standar hidrogen elektroda atau SHE. Elektroda hidrogen standar digunakan sebagai elektroda referensi saat menghitung potensial elektron standar setengah sel. Standar hidrogen elektroda atau SHE mempunyai nilai potensial 0 volt pada suhu 25 derajat Celcius. Elektroda hidrogen didasarkan pada setengah sel redox dengan persamaan berikut ini, yaitu H2 menjadi 2H plus 2 elektron. Kemudian skema elektroda hidrogen standar. Nah, di sini ada gambar dari elektroda hidrogen standar. Nah, yang pertama ini ada pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Jadi yang pertama, ini merupakan elektroda platina yang terplatinasi. Nah, kemudian yang nomor 2 merupakan gas hidrogen. Jadi gas hidrogennya akan masuk lewat sini dan akan gelembung-gelembungnya akan ke sini dan ke elektroda platina. Kemudian yang nomor 3 itu luaran. Larutannya yaitu larutan asam dengan aktivitas H+ sama dengan 1 mol per liter. Jadi larutan luarnya merupakan larutan asam dengan aktivitas H+ sama dengan 1 mol per liter. Kemudian yang nomor 4 merupakan perapat hidro untuk mencegah gangguan oksigen. Dan nomor 5 merupakan reservoir untuk menaruh setengah elemen kedua dari sel Galvani. Nah, persamaan Anders-nya yaitu E sama dengan RT per V, E sama dengan RT per F ln alpha H plus per akar pH2 per P0. Dan E sama dengan min 2303 RT per F pH min RT per 2F dan pH per P0. Nah, elektroda pembanding sekunder merupakan elektroda yang memenuhi syarat sebagai elektroda pembanding seperti stabil, potensial konstan, reversibel yaitu dapat mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, dan potensialnya dapat kembali ke nilai awal. Potensial elektroda pembanding sekunder dihitung dengan membandingkannya terhadap SHE. Nah, elektroda pembanding sekunder sendiri itu terdapat dua, yaitu elektroda AgCl dan elektroda Hg2Cl2 atau kalomel. Nah, di sini kita akan membahas elektroda AgCl terlebih dahulu. Yaitu elektroda AgCl tersusun dari pasangan redoks Ag dengan AgCl yang menempel di permukaan elektroda Ag. Elektroda AgCl adalah elektroda pembanding yang mirip dengan elektroda kalomel, terdiri dari kawat perak yang dilapisi perak klorida AgCl dan dicelupkan pada larutan KCl. Jadi terdapat elektroda Ag dan dengan AgCl. Nah,
ini merupakan gambar dari elektroda HCl, di mana pada bagian membran bawah elektroda terdapat poros keramik yang memungkinkan terjadinya pertukaran secara lambat antara larutan dan membentuk jembatan garam dengan larutan sampel yang berada di luar. Jadi larutan luarnya merupakan larutan KCl yang berwarna hijau ini, dan KCl ini digunakan sebagai elektrolit karena tidak terpengaruh oleh pH pengukuran dan ion K+, serta Cl- yang mempunyai mobilitas yang sama. Sedangkan elektrodanya yaitu elektroda Ag yang warna biru dan AgCl. Nah, reaksi setengah selnya yaitu seperti berikut ini, yaitu AgCl plus elektron menjadi Ag plus Cl- dengan notasinya Ag AgCl, KCl jenuh dengan E0-nya sama dengan 0,225 volt. Nah, didapatkan persamaan nurse-nya yaitu E sama dengan E0 Ag AgCl min RT per NF ln Q. Dan didapatkan hasil E sama dengan 0,2223 volt min 0,05916 per 1 kali log Cl min. Nah, pada konsentrasi KCl jenuh, elektroda mempunyai potensial 0,197 volt. Pada konsentrasi KCl 3,5 M, elektroda mempunyai potensial sebesar 0,205 volt pada suhu ambien. Nah, elektroda kalomer, yaitu potensial pada elektroda ini dihasilkan dari reaksi antara pasangan redoks Hg dengan Hg2Cl2 yang kontak langsung dengan merkuri. Nah, berikut ini merupakan gambar dari elektroda kalomer. Jadi yang bawah ini seperti tadi, yaitu membran sel atau poros kaca. Kemudian lapisan luarnya merupakan Hg2Cl2. Kemudian elektrodanya terdapat Hg2Cl2 dan Hg, dan larutan luarnya merupakan KCl. Nah, elektroda ini terdiri dari campuran merkuri dan merkuri klorida atau karamel yang berhubungan dengan larutan pembanding yang terdiri dari ion klorida yang dijenuhkan dengan merkuri klorida atau Hg2Cl2. Elektroda memberikan respon Nernstian untuk ion klorida. Nah, reaksi setengah selnya yaitu Hg2Cl2 plus 2 elektron menjadi 2Hg plus 2Cl-. Dengan notasinya Hg menjadi Hg2Cl2, KCl jenuh dengan E0 voltnya sama dengan 0,2676 volt. Nah, didapatkan persamaan nurse-nya yaitu E sama dengan E0Hg per Hg2Cl2 min RT per NF ln Q. Dengan E-nya sama dengan 0,2676 min 0,05916 per 2 log Cl min kuadrat. Nah, apabila larutan KCl jenuh digunakan sebagai larutan dalam elektrodanya, potensial elektroda yang dihasilkan adalah 0,2444 volt pada suhu ambien. Potensial sebesar 0,28 volt diperoleh apabila KCl1M digunakan sebagai larutan dalam elektroda. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.